saya konseling karir, dosen pengampu Ibu Alfirhami MPD. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam berbentuk video. Perkenalkan, nama saya Narida Ananda Putri dengan NIM 2622021. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Adawai dengan NIM 2622022. Perkenalkan, nama saya Anissa Alhaira dengan NIM 2622033. Baiklah, untuk materi pertama kita akan membahas tentang pengertian teori trait and factor. Yang pertama, teori trait and factor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat digambarkan dengan mengidentifikasikan ciri yang tampak dari hasil percobaan psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian tertentu. Selanjutnya, menurut Sayekti, teori trait and factor ialah pendekatan secara intelektual, logis, dan rasional menerangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi klien. Cara pemecahan kesulitan-kesulitan serta proses konselingnya didekati secara logis rasional. Menurut Winkel, istilah konseling trait and factor dapat didefinisikan sebagai corak konseling yang menekankan pemahaman diri melalui percobaan psikologis dan penerapan pemahaman di dalam pemecahan berbagai masalah yang dihadapi, terutama yang menyangkut pilihan program studi atau bidang pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori trait and factor dapat didefinisikan sebagai corak konseling yang menekankan pemahaman diri melalui percobaan psikologis dan penerapan pemahaman itu untuk memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi, terutama yang menyangkut pilihan program studi atau bidang pekerjaan. Masuk ke materi kedua, yaitu asumsi dasar teori trait and factor. Williamson merumuskan asumsi yang mendasari trait and factor yang dimuat dalam Theories of Counseling. Yang pertama yaitu setiap individu mempunyai sejumlah kemampuan dan potensi seperti taraf intelijensi umum, bakat khusus, kreativitas, minat, serta keterampilan yang bersama-sama membentuk suatu pola yang khas untuk individu itu sendiri. Yang kedua yaitu pola kemampuan dan potensi yang tampak pada seseorang menunjukkan hubungan yang berlainan dengan kemampuan dan keterampilan yang dituntut pada seorang pekerja di berbagai bidang pekerjaan. Yang ketiga yaitu kurikulum sekolah yang berbeda akan menuntut kapasitas dan minat yang berbeda. Dengan kata lain, individu akan belajar dengan lebih mudah dan efektif apabila potensi dan bakatnya sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang keempat yaitu setiap individu mampu berkeinginan dan cenderung untuk mengenal diri sendiri serta memanfaatkan pemahaman diri dengan baik. Menurut Miller, mengemukakan bahwa asumsi yang mendasari pendekatan trait and factor meliputi yang pertama, perkembangan vokasional sebagian besar merupakan suatu proses kognitif, keputusan-keputusan dicapai melalui penalaran. Yang kedua, pilihan okupasional merupakan suatu peristiwa tunggal berdasarkan person. Pilihan diberikan penekanan yang terbesar dan perkembangan diberikan penekanan yang sangat kecil. Yang ketiga, bagi setiap orang terdapat suatu tujuan benar dalam pilihan vokasi. Yang keempat, satu tipe orang untuk setiap pekerjaan. Yang kelima, terdapat satu pilihan okupasional yang tersedia bagi setiap individu. Menurut Frederickson, asumsi yang mendasari teori trait factor adalah A. Setiap individu memiliki pola sifat unik yang dapat diukur secara akurat. B. Setiap pekerjaan memiliki syarat-syarat yang unik dan diukur. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui bagaimana pekerjaan itu dapat dilakukan dengan berhasil dalam berbagai faktor percobaan. C. Sifat-sifat individu dapat dicocokkan dengan sifat persyaratan pekerjaan atau marketing. D. Makin cocok antara sifat individu dengan sifat persyaratan kerja, maka akan produktif dan puas seseorang dengan okupasinya atau pekerjaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa asumsi yang mendasari teori trait and factor adalah setiap individu mempunyai keunikan, pola, kemampuan, dan potensi yang tampak pada individu disesuaikan dengan pemilihan pekerjaan kurikulum sekolah yang akan menurut
kapasitas dan minat yang berbeda pada diri individu dan mencenderungkan mengenal diri serta memanfaatkan diri sendiri untuk memahami diri dengan berpikir lebih baik. 3. Keunggulan dan kelemahan teori Threat and Factor. A. Keunggulan. Penekanan pada penggunaan data tes objektif membawa kepada upaya perbaikan dalam mengembangkan tes dan penggunaannya, serta perbaikan dalam pengumpulan data lingkungan. Penekanan yang diberikan pada diagnosa mengandung makna sebagai suatu perhatian terhadap masalah dan sumbernya, mengarahkan kepada upaya pengekspresian teknik-teknik untuk mengatasinya. Penekanan pada aspek kognitif merupakan upaya menyeimbangkan pandangan lain yang lebih menekankan efektif atau emosional. Bagian kekurangan. Jadi kekurangan dalam kurang diindahkan adanya pengaruh dari perasaan, keinginan, dambaan aneka nilai budaya dan nilai-nilai kehidupan dan cita-cita hidup terhadap perkembangan jabatan. Jadi semua peserta didik ini sangat kurangnya adanya nilai-nilai dalam hidup, nilai-nilai budaya dan nilai bahwasanya ada cita-cita itu tidak tercapai karena adanya hambatan tertentu. Peserta didik ini satu, dia hanya kurang diperhatikan peranan keluarga dekat yang ikut mempengaruhi rangkaian pilihan anak dengan cara mengungkapkan harapan dan memberikan pertimbangan untuk rugi sampai menunjuk tradisi keluarga, tuntutan mengingat ekonomi keluarga serta keterbatasan yang konkret dalam kemampuan finansial. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya keluarga sangatlah berpengaruh pada peran penting suatu anak untuk mencapai kesuksesannya, cita-citanya. Jadi tanpa adanya keluarga, cita-cita anak ini akan terpengaruh karena kurang diperhatikan, kurang diindahkan. Jadi kurang disadari bahwa konsentrasi kualifikasi yang dituntut untuk mencapai sukses di suatu bidang pekerjaan atau program studi dapat berubah sampai masa yang akan datang. Jadi kalau tidak ada perhatian dari orang tua, maka untuk peserta didik mencapai kesuksesan itu akan terganggu dalam proses belajar mengajar. Terus itu cita-cita dia akan terhambat juga karena belum tercapai oleh yang diinginkannya dari pihak keluarga, belum tidak mendukung. Pola yang keempat, pola ciri-ciri kepribadian tertentu belum pasti sangat membatasi jumlah kesempatan yang terbuka bagi seseorang. Karena yang berbagi pola ciri kepribadian dapat mencapai sukses di bidang pekerjaan yang sama. Makanya seperti saya bilang, pola ciri-ciri kepribadian ini sangat berpengaruh pada proses anak mencapai kesuksesan yang sangat tinggi. Terus yang bagian keempat, implikasi teori Threat and Factor. Teori Threat and Factor berimplikasi bagi konselor antara lain. Pertama, karena individu memiliki sifat yang berhubungan dengan pilihan okulasional yang dapat diukur, maka konselor dapat membantunya memahami dirinya sendiri, minat dan bakat, nilai-nilai dan keterampilan yang dapat ditransfer. Jadi konselor di sini membantu adanya memahami diri sendiri, memahami diri peserta didik, di mana bakat dan minat peserta didik, di mana minat dan bakat konselor kita. Di sini akan
akan dapat kita transfer dari implikasi teori trade and factor ini. Nah, bagian B, okupasinya dapat digambarkan menurut tugas-tugas menjadi tidak asing dengan tugas mempelajari sehingga mereka dapat membedakan dan menggambarkan okupasinya. Yang ketiga, karena mempelajari bagaimana mengumpulkan, memahami, dan menerapkan informasi tentang diri dan dunia, kerja merupakan suatu keterampilan penting dan pokok untuk mengambil keputusan-keputusan. Makanya konselor harus membantu konseli dalam membantu konseli agar konseli itu dapat menjalankan cita-cita dan minatnya.